Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li salamati dinina dunyana wa akhrana biniyati du'a wal qabul liridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maqala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bi asrari fid dharain, amin. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah sampai pada hikmah yang kelima dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana beliau mengatakan ijtihaduka fima dhumina laka, kamu bersungguh-sungguh di dalam sesuatu yang telah dijamin, ditanggung untukmu, yaitu urusan rizki itu sudah ditanggung oleh Allah. Sebelum kita lahir itu sudah dicatatnya. Orang itu seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, masih 4 bulan dalam perut ibu, ya, itu dicatat rizkinya berapa, termasuk ajalnya, ya, termasuk apapun yang terjadi pada orang itu, ya, keadaan itu sejak, ya, masih dalam kandungan ibu sampai mati itu sudah ada catatan Allah. Itu termasuk salah satu rukun iman yang harus diimani oleh setiap orang mukmin, ya, yaitu percaya kepada qadha dan qadar. Qadha itu segala ketentuan Allah di zaman azali, sebelum Allah menciptakan langit bumi, semuanya apapun yang terjadi di alam, termasuk rizki manusia, jodoh, apapun yang terjadi, ya, sudah dicatat oleh Allah, sudah selesai. Dan ketika bayi janin, ya, kandungan 4 bulan, ditetapkan lagi rizkinya berapa. Ya, dan sebagaimana yang telah dijanjikan juga oleh Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada binatang yang melata di atas bumi, termasuk manusia ini dabbah, kecuali Allah yang nanggung rizkinya. Jadi bukan manusia, bukan orang tua, bukan suami, bukan toko, bukan usaha, bukan sawah, tapi Allah, ya. Itu kata Allah, sebelum Allah menciptakan langit bumi sudah tercatat semua, termasuk rizki manusia itu semua ditanggung oleh Allah. Dan juga, ya, dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 60 Allah berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha
Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak ya hewan atau binatang yang tidak sanggup membawa rizkinya. Artinya secara akal tidak masuk akal. Salah satu contoh cecak ya, itu ya tidak bisa terbang, tapi makanan yang dibutuhkan justru hewan yang terbang. Ini tidak masuk akal ya. Tapi karena bukan makhluk yang mencari rezeki itu ya, tapi Allah yang mendatangkan. Jadi bukan kita manusia yang mengejar atau yang mendatangi, tapi rezeki itu yang datang kepada orang itu, Allah yang mendatangkan ya. Jadi kalau tidak ya tidak bisa gitu loh. Tapi kenyataannya tidak pernah ada hewan sekecil apapun, bahkan termasuk cecak ya, yang tidak bisa terbang tapi makanannya terbang. Itu Allah. Jadi ketika waktunya cecak itu butuh makan, Allah yang menggerakkan nyamuk untuk bergerak ke cecak itu. Begitu laba-laba ya. Itu Allah ya, menjadikan makanannya itu justru ya melalui sarang laba-laba itu pun ya yang memampukan laba membuat sarangnya juga Allah ya. Kemudian ketika sudah butuh makanan, Allah menggerakkan nyamuk, mungkin hewan kecil yang ya menempel di sarangnya terus dimakan. Begitu seluruh makhluk di alam ini. Jadi bukan makhluk yang mencari sebenarnya, tapi Allah yang mendatangkan. Ini diantara firman Allah yang harus kita yakini sehingga jadi obat ya dari penyakit ragu-ragu terhadap rezeki. Itu termasuk penyakit yang berbahaya. Jadi tidak boleh siapapun orang Islam yang beriman ragu ya tidak boleh. Jadi sebab semua sudah ya sampai ini katanya Allah yarzuquha wa yakum, bukan hewan itu, bukan manusia, tapi Allah yang memberi rezeki ya hewan itu, wa iyyakum kata, dan juga kalian manusia, bukan usaha kalian ya, bukan sawah kalian, bukan pekerjaan kalian, bukan titel kalian, bukan sama sekali bukan. Jadi itu Allah saja yang menggerakkannya. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu adalah zat yang maha mendengar. Jadi apapun makhluk di alam ini bersuara menyuarakan butuh makan, Allah dengar ya. Tanpa ya mengucapkan pun Allah tahu orang ini butuh ini, dan Allah ya Al-Alim lagi maha mengetahui. Jadi makhluk di mana saja, walaupun di dalam tanah yang ya paling bawah ya, apa saja, apa kebutuhannya sekarang, butuh apa, semua sudah dicukupi, Allah tahu ya. Jadi kita walaupun diperintah untuk berdoa itu sekadar kita menunjukkan menunjukkan bahwa kita ini hamba Allah, butuh kepada Allah, merendah. Dengan berdoa itu menyatakan bahwa diri kita ini butuh sama Allah. Tapi tanpa doa pun Allah tahu ya. Makanya tidak boleh kita ini berdoa ya, dengan tujuan barangkali Allah tidak tahu kalau saya tidak ya, itu sama sekali tidak sopan ya. Jadi Allah itu ya, tanpa kita mohon, Allah sudah tahu kita butuh apa di mana. Nah, hanya saja kita diperintah mohon itu untuk ibadah ya. Bukan Allah itu tidak punya sifat, kalau tidak dimintai tidak ngasih, itu bukan sifat Allah ya. Sedangkan kita punya orang tua saja, kalau ada anak, waduh saya ini butuh apa, kalau ya tidak minta tidak dikasih sama orang tua ya. Itu saja tidak sopan sama orang tua. Orang tua yang bijaksana pasti tidak nunggu dibutuh apapun ya, kebutuhan keluarga anak pasti ya. Apalagi Allah yang maha mengetahui keadaan seluruh hamba ini.
Ya, itu dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 60. Dalam surat yang lain sampai Allah itu bersumpah ya. Surat Az-Zariyat ayat 22 23. Allah berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit artinya ketentuan Allah dari atas. Rizki kalian itu ya. Sebelum kalian lahir sudah ditentukan. Nanti rizki kalian ini, sebabnya ini, tempatnya ini. Itu sudah ada ya. Fa warabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Sampai Allah sumpah ya. Fa warabbis sama, demi zat yang menguasai langit wal ard dan bumi. Innahu lahaq, sesungguhnya rizki manusia itu pasti benar, artinya Allah yang mendatangkan ya. Misla ma annakum tantiqun, seperti kalian mengucap sesuatu itu tidak pakai mikir, tidak usah sulit-sulit, spontanitas kita ngomong, begitulah datangnya rizki itu seperti itu. Itu diantara ayat-ayat yang perlu kita renungkan ya, supaya kita yakin ya, benar-benar yakin, saya yakinnya akan rizki Allah itu. Juga disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau anna ahadakum farra min rizkihi la tabi'ahu kama yatba'uhul mautu." Ya. Andaikan salah seorang kalian itu lari dari rizkinya, pasti akan dikejar oleh rizki itu sebagaimana ia dikejar oleh kematian. Jadi datangnya rizki itu persis seperti datangnya ajal, kematian. Orang lari kemanapun takut mati, kalau sudah datang justru apa? Ya, dikejar oleh mati itu ya. Seperti ceritanya pembantunya Nabi Sulaiman ketika ada malaikat Israel bertamu kepada Nabi Sulaiman, kemudian memandang melotot kepada pembantunya itu, terus takut, tanya kepada Nabi Sulaiman, "Siapa itu Nabi Sulaiman? Tamu sampean." "Ini malaikat Israel, biasa bertamu." Ya Allah, terus gemeter takut, "Ya Allah, tolong Nabi Sulaiman, datangkan angin untuk ngirim saya takut saya." Ya. Akhirnya dituruti oleh Nabi Sulaiman, dikirimkan anginnya. Akhirnya dibawa ke negeri Hindia. Tujuannya orang ini takut dari malaikat supaya jangan sampai mati ya. Ternyata sampai di negeri Hindia sudah dihadang oleh apa? Malaikat Israel langsung ya. Ya, karena menurut malaikat Israel catatan orang ini matinya di negeri Hindia. Jadi kalau catatannya itu mau tidak mau harus sampai sana ya. Jadi ya, rizki itu seperti itu gitu loh. Jadi bukan orang yang mengejar, tapi rizki itu yang mengejar. Orang seperti kematian ya. Itu mengejar manusia. Takutnya bagaimana? Bersembunyi bahwa ketika sudah datang mati pasti mati ya. Rizki orang lari, tidak mau saya rizki, tidak mau. Ketika memang ada catatan ini untukmu rizki ini ya, pasti sampai ya. Tapi kalau bukan alamatnya, Allah tidak ngasih rizki pada hari itu, milik apa, tidak memberikan pada si A misalnya ya. Walaupun seluruh makhluk mengusahakan bagaimana supaya rizki ini kena si A ya, diusahakan seluruh makhluk, tidak akan terjadi ya. Jadi ini atas dasar apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat-ayat tersebut dan juga dalam hadis-hadis Nabi, kita harus yakin, saya yakinnya bahwa ya rizki itu Allah yang nanggung, Allah yang mendatangkan, bukan kita hanya digerakkan ya. Ya, maka tidak boleh ada keraguan sedikit pun ya. Jadi walaupun ya manusia di dunia ini ada dua tingkatan, ada tingkatan yang memang harus berusaha ya, kelas kasab namanya ya, walaupun berusaha memang makomnya itu, tapi jangan sampai ada keyakinan kalau saya tidak usaha tidak dikasih rezeki sama Allah, jangan ya. Ya.
Jadi tetap kita ikhtiar itu hanya sekedar, tapi yang mendatangkan rizki Allah. Sedangkan kita bisa berusaha itu pun yang membisahkan kita Allah. Jadi orang pekerja apapun yang ngasih kekuatan Allah, yang menggerakkan Allah, ibarat orang jualan ya, yang memampukan ya, dia bekerja itu Allah, terus yang mendatangkan orang untuk beli dagangannya juga Allah yang mendatangkannya. Nah, maka kalau ada orang ya kok dalam urusan rizki dia ya mencari dengan sungguh-sungguh, seperti umumnya manusia di zaman akhir ini ya, kadang-kadang gara-gara cari dunia, cari rizki sampai tidak sholat ya, sampai tidak ngaji, kadang-kadang sampai tidak ngurus keluarga, kadang-kadang sampai lupa halal haram, tidak ngurus ya, yang penting dapat untung banyak. Orang yang demikian ini menunjukkan ya tidak yakin bahwa rezeki itu yang jamin Allah. Jadi orang yang demikian ini berarti seolah-olah rezeki itu dia yang mengusahakan ya. Kalau orang itu yakin Allah, ya santai dalam urusan rezeki ya, tetap walaupun orang itu ikhtiar tapi santai ya. Tapi justru dalam urusan yang memang belum dijamin oleh Allah, yaitu keselamatan di akhirat ya, itu tidak ada yang jamin ya. Nabi pun tidak berani menjamin ya, walaupun keluarganya sendiri, anaknya, Nabi tidak jamin kalau tidak ada usaha ya. Nah, ketika kita ya dalam mengurusi urusan akhirat, urusan ibadah yang memang untuk keselamatan di akhirat, kita harus bersungguh-sungguh karena belum ada jaminan. Itu baru dikatakan orang berakal ya. Jadi kalau masalah urusan dunia santai karena sudah ditanggung oleh Allah ya, kita sekedar. Tapi kalau urusan ibadah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena belum ada jaminan, dan ini ya adalah keuntungan yang akan dinikmati selamanya kalau ibadah akhirat ini. Sedangkan keuntungan dunia sebanyak apapun hanya sesaat di dunia. Maka orang yang berakal pasti lebih mengutamakan ibadah akhirat daripada dunia. Ya, maka kata pengarang kitab ini, ijtihaduka fima dhumina laka, kamu bersungguh-sungguh pada tentang sesuatu yang sudah dijamin bagimu, yaitu rizki, dicari sungguh-sungguh. Terus wataksiruka fima thuliba minka, dan kamu lalai, teledor terhadap sesuatu yang diperintah, yaitu ibadah. Ibadah itu perintah Allah, dituntut oleh Allah, tapi sembrono ya, lalai ya. Mencari rizki atau rizki itu sudah ditanggung Allah, dicari dengan sungguh-sungguh, takut tidak dapat. Nah, itu kata beliau, dalilun alam timasil basirati minka, menunjukkan ya butanya mata hati dari kamu ya. Jadi menunjukkan bahwa hatinya itu, mata hatinya buta ya. Jadi walaupun mata kepalanya melihat, tapi kalau orang itu kalau urusan dunia dicari dengan sungguh-sungguh sampai kadang-kadang lupa ibadah, lupa aturan Allah. Kalau urusan ibadah lalai ya, teledor ya. Orang yang demikian ini berarti buta mata hatinya. Ya, Al-Imam Al-Syafi'i ya pernah menggubah satu syair ya, wa rizquka la tafutuka bitawani wa la yazidu fir rizqi al-ana'u fa in kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u, kata beliau. Rizkimu itu tidak akan luput, tidak akan hilang dari kamu ya, bitani gara-gara santai. Waduh, saya kesel tak istirahat, atau saya tak sholat dulu, gara-gara itu terus rizkinya kurang, jatahnya tidak mungkin gitu. Jadi rizki itu hari ini berapa, sudah ada catatan Allah. Sesantai apapun tidak akan mengurangi jatah rizki yang ditetapkan oleh Allah. Wala yazidu fir rizki al-ana'u, dan tidak bisa menambah rizki ngoyo ya, berpayah-payah sampai
payah diteruskan, tidak sempat istirahat, sampai waktunya ibadah tidak ibadah, waktunya ngaji tidak ngaji, mestinya ngurus keluarga tidak ngurus keluarga, saking ambisi mencari dunia. Walaupun begitu kata Imam Syafi'i, wala yazidu fir rizqi, tidak bisa menambah rizki, sudah tercatat ya, hari ini berapa, besok berapa, sampai mati ya. Fa in kunta dza qalbin qanu'in, maka jika engkau punya hati yang riman ya, dapat berapapun kita usaha, yaitu berarti Allah memilihkan yang terbaik. Hari ini rezeki saya sekian, ini pasti ya. Kalau lebih pasti tidak baik ya, maka orang terus puas, alhamdulillah, berarti Allah memilihkan rezeki yang terbaik bagi saya sekian, ini pasti ya, Allah tidak mungkin salah ya. Itu namanya orang punya hati qanaah, riman. Kalau kamu punya hati riman ya, tidak pernah mengeluh kurang ya, maka fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka engkau dan pemilik dunia ya, orang yang terkaya sama, bahkan mungkin lebih kaya ya, seseorang yang merasa cukup dengan pembagian Allah ya, tidak kurang, dibanding dengan orang yang terkaya dulu tapi masih kurang ya. Mau kaya raya tapi kurang, itu melarat namanya. Walaupun orang itu pas-pasan tapi merasa cukup, karena Allah yang membagi rizki, yang memilihkan terbaik, maka orang itu dikatakan orang kaya. Nah, atas dasar itu maka banyak dalam Al-Quran Allah menasihati kita supaya ya kita ini mengutamakan ibadah, terutama sholat ya. Ya, kalau orang itu sudah mengutamakan ibadah terus sholat, pasti rizkinya ditanggung, justru dikasih lebih-lebih oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam surat Toha ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahlah keluargamu untuk menjaga sholat ya, karena sholat itu ibadah yang paling pokok ya, kunci keselamatan di akhirat yang paling pokok itu sholat ya. Itu perintah keluargamu untuk salat, wastabir, dan sabar terus dalam menjaga dan memelihara salat. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak minta rizki kepadamu. Artinya Allah tidak nuntut kerja sing temenan, tidak dituntut oleh Allah. Nahnu narzuquk, kami Allah yang memberi rizki kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang takwa. Dalam firman yang lain, dalam hadis qudsi ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, abdi, wahai hambaku, ati'ni fima amartuk, taati aku pada apa yang aku perintahkan. Apa yang dibilang Allah ditaati, jangan sampai dilanggar. Wala tu'allimi, dan jangan kau ngajari aku, jangan kau ngasih tahu aku, ya Allah saya butuh rezeki ini, saya mana. Itu namanya orang ngajari Allah, mengingatkan Allah seolah-olah Allah itu tidak tahu ya. Kata Allah, jangan, saya sudah tahu kamu butuh apa, Allah sudah tahu gitu ya. Wala tu'allimni, dan jangan kau ngajari aku fima yuslihuka, pada apa yang menjadikan maslahat engkau, tidak usah diwurui aku gitu loh ya. Jadi di dalam hadis qudsi yang lain Allah berfirman, yabna Adam, wahai anak Adam, manusia, anak cucu Adam, tafarrau li ibadati, ya, pusatkan perhatianmu untuk ibadah kepadaku. Jadi hidup ini hanya fokus mementingkan ibadah. Mementingkan ibadah itu namanya tafarrau li ibadati. Kalau kamu begitu hidup ini ya, mementingkan ibadah, memfokuskan ibadah,
amla qalban ghinan. Ini janji Allah, pasti niscaya aku penuhi hatimu kaya, cukup. Tidak pernah kekurangan apapun, selalu syukur. Itu karena ketika orang mengutamakan ibadah ya kepada Allah, maka hatinya dikasih kaya oleh Allah. Terus wa amla yadaika rizqan, dan aku penuhi kedua tanganmu rizki. Artinya tidak pernah sepi dari rizki berkat mengutamakan ibadah. Yabna Adam, wahai anak Adam, anak manusia, la taba'at anni, jangan kau menjauh dariku, jangan jauh dari Allah. Kalau kamu jauh, amla qalbak fakron, pasti aku penuhi hatimu dengan fakir. Artinya kalau orang itu semakin menjauh dari Allah, semakin dibuat fakir hatinya. Walaupun dia kaya zahirnya, tapi kurang aja, tidak pernah puas ya. Wa amla yadika syughlan, dan aku penuhi kedua tanganmu sibuk. Jadi ya sibuk terus ya fisiknya, sedangkan dia tidak pernah puas ya. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Al-Hakim. Oleh karena itu semua para nabi itu memberikan contoh terbaik pada umatnya. Nah, termasuk diantaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan itu bapaknya manusia. Beliau banyak memberikan contoh dalam masalah ini. Beliau ketika diperintah oleh Allah, itu salah satu diantara keistimewaan Nabi Ibrahim sampai dijadikan sebagai Khalilullah. Beliau ini tidak pernah menunda perintah Allah. Jadi apapun perintah Allah spontan langsung dilaksanakan ya, tanpa pikir panjang. Jadi diperintah apapun langsung itu mengutamakan Allah ya. Sampai ketika punya anak bayi ya, Nabi Ismail masih bayi waktu itu, oleh Allah diperintah untuk membawa ya, istilahnya dibuang ke padang yang tandus. Mekah waktu itu tandus, tidak ada manusia satupun, tidak ada air, tidak ada tanaman ya, dibawa. Setelah sampai di Mekah yang tandus itu ya, oleh Allah disuruh wis tinggalan ya keluargamu. Ditinggalkan langsung ya, tidak pikir ya apa nanti, tidak ada pikiran itu, tidak ada. Ya apa nanti istri anak bayi saya sama siapa di sini, makan apa, minum apa, tidak ada pikiran itu. Yang ada Allah yang menjamin rezekinya, Allah yang mencukupi, Allah yang menjaga. Maka beliau tidak minta ya, tidak minta, tidak ragu, tidak khawatir sama sekali. Justru ya Allah, tolong istri saya, anak saya, kasih ono rezeki, tolong. Tidak minta itu. Justru yang diminta oleh Nabi Ibrahim sholat ya. Ini pelajaran penting bagi kita. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Kata Allah Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami meletakkan istri dan anak saya di tanah yang tandus ya Allah. Tolong ya Allah, berikan kemampuan untuk menjaga sholat ya Allah. Tolong untuk menjaga sholat. Yang diminta sholat gitu, bukan rizki, bukan keselamatan, bukan. Sebab rizki sudah ditanggung pasti gitu loh. Ya. Tapi kalau sholat, lah ini ya. Apa yang terjadi ketika beliau ini justru mengutamakan sholat? Yang diminta justru menjaga sholat, bukan rizki. Ya, tanpa diminta rizki, Allah yang nyukupi justru akan memberkahi tidak hanya keluarga Nabi Ibrahim, tapi seluruh umat Islam sampai sekarang ya. Berkat Nabi Ibrahim dan keluarganya itu Allah mengeluarkan Zam-Zam yang barokahnya ya sejak zaman itu sampai sekarang, sampai seterusnya itu ya. Barokah air Zam-Zam sampai Mekah menjadi negeri yang makmur itu ya, diantaranya berkatnya Nabi Ibrahim dan doanya Nabi Ibrahim itu. Ini diantara maksud daripada hikmah yang kelima yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka fima dhumina laka wa taksiruka fima tuliba minka
dalilun alantimasil basirati minka, ya. Kamu bersungguh-sungguh di dalam sesuatu yang sudah dijamin, yaitu rezeki, ya. Tapi lalai dalam sesuatu yang diperintah, itu ibadah, itu menunjukkan hatinya buta, ya. Mata hatinya buta, ya. Kita harus sebaliknya, harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ibadah, mendekatkan oleh Allah tanpa ragu sedikit pun tentang jaminan Allah. Walaupun kita tanpa doa pun sudah dicukupi, walaupun kita tetap diperintah doa, tapi bukan kita mendikti Allah. Kalau kita tidak doa, bukan itu, semata-mata kita doanya ibadah, menunjukkan kita ini butuh, ya. Itulah diantara pelajaran yang sangat berharga kalau kita resapi atau kita angen-angen, itu akan bisa menjadi obat hati dari penyakit yang paling berbahaya, itu penyakit ragu terhadap janji Allah, terhadap rezeki Allah. Itu penyakit yang bisa merusak imannya. Sampai jam berapa? Sampai ada cerita, ya, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu, ya, suatu saat, ya, ada orang datang nangis, ya. Ketika nangis ditanya kenapa nangis, ya. Akhirnya ternyata dia ini asalnya orang yang mursal, ya, orang yang ahli maksiat, terus dia tobat, ya. Akhirnya ketika ditanya, dosa saya keterlaluan, ya. Dosa apa? Saya malu saya. Akhirnya, ya, enggak, tunjukkan, enggak ada dosa yang tidak diampuni, sampai tobatnya. Ternyata dia cerita, saya ini tukang mencuri kain kafan, ya. Ya, jadi zaman dulu, ya, kain itu sangat berharga zaman dulu. Ya, sampai, ya, terus apa? Berapa kali sampean curi, ya? Ya, sudah 1000 kali ini saya, katanya, ya, mencuri. Setiap ada orang mati baru digali, diambil kain kafannya. Duh, sampean kok bisa tobat? Iya, karena apa? Pas saya terakhir ini, ya, mencuri, ternyata yang mati itu seorang gadis, ya. Ketika saya buka, saya syahwat, ya. Ketika saya mau ngumpuli, dia bangun, saya takut, ya. Terus saya tutup, saya lari, ini saya tobat sekarang. Ya sudah, sampean kalau mau tobat, ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni, pasti diampuni oleh Allah, asalkan sampean tobat dengan semua. Cuma saya ingin tanya, apa pengalaman sampean selama sampean mencuri kain kafan itu, ya? Akhirnya dia apa? Cerita, iya banyak, cuma satu yang tidak nutut akal saya. Apa itu? Ini diantara sekian banyak orang yang mati itu, ya, hanya beberapa orang yang, ya, menghadap ke kiblat. Padahal, ya, orang Islam mati pasti, ya, dihadap ke kiblat. Tapi ketika saya gali kok tidak menghadap kiblat, justru membelakangi kiblat. Akhirnya si Imam Abu Yazid geleng-geleng, innalillahi, ini gara-gara ragu terhadap rezeki Allah yang membuat mereka tidak diterima imannya. Jadi itu apa? Gara-gara ragu, ya, bahwa Allah yang jamin rizki, ya. Jadi selama orang itu, ya, kerja sampai meninggalkan ibadah, sampai melanggar syariat, takut, nah, itu berarti tidak percaya bahwa rizki itu dari Allah, berarti imannya tidak diterima oleh Allah. Itu, ya, makanya kewajiban setiap orang mukmin harus yakin, ya, tidak ada ragu 1% pun, tidak ada, bahwa rizki itu Allah yang nanggung, Allah yang mendatangkan, bukan manusia. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah ini jadi obat dari penyakit hati kita, sehingga kita bertambah yakin kepada Allah, bertambah yakin kepada apapun yang dijanjikan oleh Allah, sehingga kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah, lebih menyempurnakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal baik para jamaah sekalian diterima oleh Allah SWT, dan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan tambahan umur yang barokah, kesehatan lahir dan batin,
dan sampai akhir kita memperoleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وشيخنا جميعا بسمات الأحياء. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله آمين آمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.